Gadis ini datang ke sebuah pesta kantor dalam keadaan linglung. Saat petugas keamanan menanyainya, ia hanya diam menatap kosong tanpa sepatah kata pun. Untungnya, Mahes segera muncul dan menyambutnya. Tatapan Fanny tetap hampa, seolah pikirannya melayang entah kemana. Mahes sama sekali tidak menyangka Fanny akan datang, mengingat dulu perempuan itu sangat membenci keramaian. Dari sikapnya saja, Mahes bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi Fanny. Fanny hanya berdiri memandang wajah Mahes, tak bereaksi bahkan ketika Mahes menyentuh bahunya. Dengan jujur, Mahes menjelaskan alasan dirinya menjadi investor di perusahaan tempat Fanny bekerja. Semua itu ia lakukan agar bisa berada dekat dengan Fanny. "Bagaimana kabar keluargamu di rumah?" tanya Mahes pelan. Fanny seperti baru tersadar, namun responsnya justru semakin aneh. Ia mengira Mahes masih kekasihnya. Dengan wajah penuh harap, Fanny berkata, "Keluarga selalu ingin kita bersama. Bukankah kita akan menikah?" Saat itulah Mahes menyadari kenyataan pahit itu. Pikiran Fanny sedang kacau. Penyakit pikun yang dideritanya membuat masa lalu terasa seperti masa kini. Prediksi dokter tentang gejala yang akan dialami Fanny terbukti. Mahes tertegun, heran sekaligus cemas mendengar Fanny membicarakan pernikahan di tengah pesta. Ia mencoba menghindar karena tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun Fanny justru menggenggam tangannya dengan erat. Fanny tiba-tiba mengamuk, memaksa Mahes agar mereka hidup bersama. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, istri Mahes muncul dan menanyakan identitas perempuan yang bersamanya. Dengan gugup, Mahes menyebut Fanny hanyalah karyawan yang takut kehilangan pekerjaan hingga membuat keributan. Ia lalu meminta petugas keamanan mengusir Fanny dari tempat itu. Namun sebelum diusir, kesadaran Fanny kembali ke masa kini. Rasa malu menghantamnya keras. Ia berlari tanpa arah hingga terjatuh, pergi sambil menangis, dan tanpa sadar meninggalkan tasnya. Di bandara, Chris terus mencoba menelepon Fanny sebelum naik pesawat. Panggilan itu justru diangkat oleh petugas keamanan. Mendengar penjelasan singkat tentang keributan yang terjadi, Chris langsung diliputi kekhawatiran. Ia membatalkan keikutsertaannya dalam tur bersama bandnya dan segera menuju lokasi tempat tas Fanny ditemukan. Dari petugas keamanan, Chris mengetahui kejadian memalukan yang dialami Fanny. Saat membuka tas itu, Chris menemukan sebuah buku laporan medis. Dadanya terasa sesak ketika membaca diagnosis di dalamnya. Fanny mengidap Alzheimer dini, pikun di usia muda. Chris akhirnya menemukan Fanny sedang duduk sendiri di sebuah lapangan kriket, mencoba menenangkan diri. Kedatangan Chris membuat Fanny terkejut. Ia langsung menangis dan marah karena penyakitnya kini diketahui. Fanny memohon agar Chris pergi dan membiarkannya sendiri. Namun Chris menolak, berusaha menenangkan dan meyakinkannya bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Fanny menggeleng keras. Ia tahu Chris sedang berbohong demi menenangkannya. "Aku menderita Alzheimer, Chris. Tidak ada obatnya," teriak Fanny sambil menangis. Fanny tersiksa oleh ingatannya yang terus memburuk. Ia sadar, suatu hari nanti kenangan indah bersama Chris akan menghilang. Ia akan melupakan Chris, bahkan melupakan dirinya sendiri. Karena cintanya yang begitu besar, Fanny tak ingin karier dan mimpi Chris hancur karena dirinya. Ia meminta Chris menjauh dari hidupnya. Namun Chris menolak. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku akan selalu mencintaimu, persetan dengan masa depanku. Kamu tidak perlu takut melupakan kenangan kita. Kalau satu kenangan hilang, kita buat 10 yang baru. 100, 1000, apapun yang terjadi kita akan selalu bersama."